Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Pak Bos. Kali ini materi yang mau kita bahas adalah materi lanjutan dari kelas 11 tentang hidrolisis garam. Dalam video pembelajaran sebelum ini, saya telah menjelaskan konsep dari hidrolisis garam. Sekali lagi saya ingatkan bahwa konsep dari suatu materi itu adalah sangat dibutuhkan untuk memudahkan kita untuk latihan-latihan soal berikutnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan pH dari hidrolisis garam. Selamat menyaksikan. Di sini saya sediakan soal latihan untuk menentukan pH larutan hidrolisis garam. Untuk menentukan pH larutan hidrolisis garam ada dua cara, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Cara langsung artinya di mana larutan garamnya sudah diketahui konsentrasinya. Misalnya dalam larutan NH4Cl 0,4 molar. Maka nanti yang kita butuhkan adalah konsentrasi dari ion atau kation NH4 positif. Kemudian ada cara tidak langsung. Cara tidak langsung berarti garamnya belum ada di dalam soal. Misalnya dalam soal ini masih dalam campuran asam dengan basa, yaitu HCl dan NH4OH. Maka untuk mendapatkan garam yaitu NH4Cl nanti akan kita buat dulu reaksinya, sehingga nanti baik dalam cara langsung dan cara tidak langsung rumus penentuan pH sama, dimana diawali nanti dengan menentukan konsentrasi H positifnya, karena garam ini bersifat asam karena berasal dari asam kuat yaitu HCl. Maka rumusnya adalah konsentrasi H positif sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi NH4 positif. Jadi cara tidak langsung di situ belum ada tadi garamnya, maka nanti kita cari garam melalui reaksi seperti ini. HCl tambah NH4OH menghasilkan NH4Cl tambah 2O, di mana nanti konsentrasi NH4Cl akan kita peroleh dari reaksi penggaraman ini, kemudian kita ionkan untuk mendapatkan konsentrasi NH4 positif. Sehingga nanti konsentrasi NH4 positif yang kita peroleh dari cara langsung dan juga yang kita peroleh dari cara tidak langsung, itulah yang kita gunakan nanti ke dalam rumus menentukan konsentrasi H positifnya. Kalau sudah diperoleh nanti konsentrasi H positif, tentunya pH-nya sama dengan negatif logaritma konsentrasi H positif. Kita lihatlah pembahasan soal berikut ini. Pembahasan soal nomor 1. Tentukan sifat dan hitunglah pH larutan berikut. A. NH4Cl 0,4 molar, di mana Kb dari NH4OH sebesar 10⁻⁵. Maka yang pertama kita tentukan adalah sifat dari garamnya. Sifat dari garam NH4Cl. Ini berasal dari NH4 positif dan Cl negatif. NH4 positif itu berasal dari NaOH yaitu basa lemah, sedangkan Cl negatif itu berasal dari HCl yaitu asam kuat. Maka garam NH4Cl bersifat asam. Kalau garam itu bersifat asam, maka yang kita tentukan nanti adalah konsentrasi H positifnya, dimana pada video sebelumnya saya telah menjelaskan rumus menentukan konsentrasi H positif dan juga menentukan konsentrasi OH negatif. Jadi menentukan konsentrasi H positif dari garam ini rumusnya adalah akar KW per KB kali konsentrasi kationnya yaitu NH4 positifnya. Dari mana kita peroleh konsentrasi NH4 positif? Tentunya dari soal yang di atas tadi, yaitu NH4Cl 0,4, maka kita ionkan NH4Cl yang 0,4 molar ini, maka ionisasinya adalah NH4 positif dan Cl negatif. Karena perbandingan dari koefisiennya sama, maka perbandingan konsentrasinya pun sama, yaitu 0,4, 0,4, dan di sini juga 0,4.
Maka yang 0,4 inilah nanti kita gunakan di konsentrasi NH4 positif ini. Sedangkan harga KW itu sudah ketentuan, sudah saya jelaskan di video sebelumnya, itu adalah tetapan air 10 pangkat minus 14. KB itu berasal dari soal, yaitu 10 pangkat minus 5. Maka kita masukkanlah semua harganya, 10 pangkat minus 14 per 10 pangkat minus 5 dikali 0,4 atau 4 ini 0,4 ini berasal dari NH4 positif ini tadi. Nah, sekarang kita hitung secara matematis, maka konsentrasi H positifnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5. Itu dari mana? Karena 4 ini 0,4 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 1. Terus dikalikan dengan 10 pangkat minus 14 berarti 10 pangkat minus 15. Dibagi 10 pangkat minus 5, maka dia 4 kali 10 pangkat minus 10. Jika 4 kali 10 pangkat minus 10 diakarkan, itu menjadi 2 kali 10 pangkat minus 5. Tentunya kalau konsentrasi H positifnya 2 kali 10 pangkat minus 5, maka pH-nya ya, dari rumus negatif logaritma H positif sudah umum, sudah sering kita buat. Masukkanlah harga yang 2 kali 10 pangkat minus 5 itu di konsentrasi H positif ini. Nah, maka hasilnya adalah 5 kurang logaritma 2. Inilah cara menentukan pH dari garam ya, dimana tadi garamnya sudah diketahui konsentrasinya. Jadi kalau belum nanti diketahui konsentrasi garamnya, itu harus kita cari dulu melalui reaksinya. Cara ini disebut dengan tadi cara langsung. Pembahasan soal nomor 1 bagian B, di mana garamnya NH4 2 kali SO4 0,2 molar, di mana Kb dari NH4OH 10 pangkat minus 5. Jadi hampir sama dengan nomor 1A tadi, bedanya adalah di valensi kationnya, di mana tadi NH4OH di sini 1, sekarang 2. Maka garam NH42SO4 itu berasal dari kation NH4 positif dan SO4 2 negatif. Jadi supaya setara, koefisien dari NH4 positif ini dikali 2. Di mana NH4 positif berasal dari NH4OH yaitu basa lemah. Sedangkan SO4 2 negatif itu berasal dari H2SO4 asam kuat. Maka garam ini bersifat asam. Kemudian kita tentukanlah konsentrasi H positifnya, yaitu akar KW per KB kali konsentrasi NH4 positif. Jadi sama rumusnya dengan yang nomor 1A tadi. Bedanya nanti cara menentukan dari konsentrasi NH4 positifnya, di mana konsentrasi dari garamnya NH42SO4 ini sebanyak 0,2 molar. Kemudian berapakah konsentrasi NH4 positif di dalam garam itu? Karena koefisiennya 2, tentunya itu dikali 2. Berarti 2 kali 0,2 sama dengan 0,4. Sedangkan konsentrasi SO4 2 negatif sama dengan garamnya karena koefisiennya sama, berarti 0,2. Sehingga yang kita gunakan ke rumus ini adalah yang 0,4 molar. Jadi sama dengan soal yang pertama tadi, yang nomor A, sama-sama 0,4. Bedanya tadi adalah di awalnya, di mana tadi konsentrasi NH4Cl di bagian A itu 0,4. Sedangkan di bagian B 0,2, tetapi karena valensi dari NH4 positif itu ya 2, maka koefisiennya 2 sehingga tadi dikali 2 menjadi 0,4. Maka karena konsentrasi NH4 positif sekarang sama dengan yang A tadi, tentunya pH-nya pun sama. Maka pH sama dengan negatif logaritma konsentrasi H positif, di mana konsentrasi H positifnya 2 kali 10 pangkat minus 5, maka pH-nya 5 dikurang logaritma 2. Itulah cara menentukan pH dari garam yang bersifat asam. Pembahasan soal nomor 2. Tentukan sifat dan hitunglah pH larutan berikut. A. CH3COONA 0,1 molar, di mana Ka 10 pangkat minus 5. Maka kita cari dulu apakah CH3COO ini bersifat asam atau basa. Tentunya kita cari dulu kation anionnya. CH3COONA berasal dari Na positif dan CH3COO negatif.
CH3COO negatif itu berasal dari asam CH3COOH, yaitu asam lemah. Sedangkan Na positif berasal dari basa NaOH, yaitu basa kuat. Maka garam ini bersifat basa. Kalau garam bersifat basa, maka yang pertama kita tentukan adalah konsentrasi OH negatifnya. Konsentrasi OH negatifnya sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi anionnya, yaitu CH3COO negatif. Kemudian karena di garam tadi konsentrasi garamnya 0,1 molar, karena perbandingan koefisiennya sama dengan anion kationnya, maka konsentrasi CH3COO negatifnya sama dengan garamnya 0,1 dan Na positifnya pun 0,1 molar. Maka yang 0,1 inilah kita masukkan di dalam rumus konsentrasi CH3COO negatif ini, di mana tadi harga Kw adalah ketentuan 10 pangkat minus 14, sedangkan Ka dalam soal 10 pangkat minus 5 dikali tadi konsentrasi anionnya 0,1 molar, sehingga hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian sebelum kita cari pH, kita cari dulu pOH nya. Rumus pOH sudah sering kita pertunjukkan ya di dalam soal-soal sebelumnya, yaitu pOH sama dengan negatif logaritma konsentrasi OH negatif, di mana tadi konsentrasi OH negatifnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 5. Tentunya hasilnya adalah 5. Nah, karena pOH nya 5, di mana pH tambah pOH sama dengan 14, berarti pH nya 14 dikurang 5 sama dengan 9. Demikianlah cara menentukan pH dari garam yang bersifat basa. Kemudian contoh soal yang kedua bagian B, di mana garamnya CH3COO 2 kali Ca 0,2 molar, di mana Ka-nya 10 pangkat minus 5. Kemudian kita ionkan dulu garamnya CH3COO 2 kali Ca, menghasilkan 2 CH3COO negatif ditambah Ca2 positif, di mana tadi CH3COO negatif itu berasal dari CH3COOH, yaitu asam lemah, sedangkan Ca2 positif berasal dari basa CaOH 2 kali, yaitu basa kuat. Maka garam ini bersifat basa. Karena bersifat basa, sama halnya dengan bagian 2A tadi, kita tentukan terlebih dahulu adalah konsentrasi OH negatifnya, di mana tadi konsentrasi dari garamnya yaitu CH3COO 2 Ca 0,2 molar, maka karena koefisien dari CH3COO negatifnya 2, maka sehingga di sini kali 2 kali 0,2 sama dengan 0,4, sedangkan Ca2 positif sama dengan garamnya yaitu 0,2. Yang kita masukkan ke rumus adalah konsentrasi dari CH3COO negatif sebanyak 0,4 molar, sehingga kita masukkan ini 0,4, berarti 0,4 itu 4 kali 10 pangkat minus 1 kali minus 14 minus 15 dibagi minus 5, 10 pangkat minus 10. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 10 jika diakarkan sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5. Maka kita carilah pOH nya. pOH nya negatif logaritma 2 kali 10 pangkat minus 5, berarti sama dengan 5 dikurang logaritma 2. Berapakah pH-nya? pH sama dengan 14 dikurang pOH, di mana tadi 14 dikurang 5 berarti 9. 14 dikurang 5 kurang logaritma 2, berarti kurang logaritma 2 sama dengan menjadi tambah logaritma 2. Jadi pH-nya sama dengan 9 tambah logaritma 2. Demikian. Kemudian untuk soal ketiga, yaitu pembahasan soal dengan cara tidak langsung. Kenapa kita sebut tadi tidak langsung? Karena garamnya belum diketahui. Dalam soal nomor 3 ini, asamnya adalah HCl, sedangkan basanya NH4OH. Tentunya nanti kita cari dulu nanti mol masing-masing. Mol HCl yaitu 20 kali 0,2 sama dengan 4 milimol. Milimol karena masih mililiter tadi. Kemudian menentukan mol NH4OH 20 kali 0,2. Kebetulan sama, berarti 4 milimol. Kemudian kita buat reaksi penggaramannya. Asam tambah basa, garam tambah air.
Asamnya tadi HCl berarti asam kuat, sedangkan basanya NH4OH berarti basa lemah. Kemudian garamnya adalah NH4Cl. Berarti garam ini bersifat asam karena tadi berasal dari asam kuat dan basa lemah. Kemudian kita masukkanlah harga dari mol masing-masing, di mana tadi mula-mula mol HCl 4, NH4OH 4, NH4Cl belum ada, dan H2O belum ada. Kemudian setelah terjadi reaksi, maka karena sama perbandingan koefisien dan molnya mula-mula pun sama perbandingannya, maka baik HCl baik NH4OH habis bereaksi. Maka yang terbentuk sekarang adalah NH4Cl yaitu 4 milimol. Yang 4 milimol dari garam inilah nanti yang mau kita hitung pH-nya. Maka kita cari dulu ya. Ini kita cari dulu konsentrasi NH4 positif dari garamnya. Garamnya tadi NH4Cl, jika diionkan NH4 positif ditambah Cl negatif. Maka berapakah konsentrasi NH4 positif nanti? Yaitu tentunya mol dibagi volumenya. Karena molnya tadi 4 milimol ya, sama dengan garamnya karena koefisiennya sama. Yang 4 milimol ini nanti kita rubah dulu menjadi molar atau kita sebut dengan tadi konsentrasi. Berarti ya, konsentrasi dari NH4 positif mol dibagi volume total. Volume total artinya volume larutan antara tadi HCl dengan NH4OH-nya. Yaitu tadi masing-masing 20 ml, maka 40 ml lah volume total dari larutan itu. Dimana tadi molnya 4, berarti konsentrasi molarnya sama dengan 4/40 sama dengan 0,1. Jadi kita harus cari dulu konsentrasi daripada kationnya ya. Konsentrasinya diambil dari mol per volume total. Baiklah, kemudian kita masukkanlah ke rumus menentukan konsentrasi H positif. Kenapa konsentrasi H positif yang kita tentukan? Karena tadi garamnya bersifat asam. Maka kalau sudah sampai di sini sudah samalah dengan soal-soal sebelumnya tadi, di mana KW itu dari ketentuan 10⁻⁴, sedangkan tadi KB-nya terdapat di dalam soal yaitu 10⁻⁵. Sedangkan konsentrasi NH4 positif itulah yang kita peroleh tadi dari mol NH4 positif dibagi volume totalnya, yaitu sebanyak 0,1 molar. Berarti 10⁻⁻1 10⁻⁻15 dibagi 10⁻⁻5 10⁻⁻10. Jika diakarkan berarti 10⁻⁻5. Maka pH-nya sama dengan negatif logaritma konsentrasi H positif, yaitu 1 kali 10⁻⁻5. Maka sama dengan 5. Inilah salah satu contoh cara tidak langsung, artinya belum diketahui garamnya, kita tentukanlah garam melalui reaksi asam dan basanya. Pembahasan soal keempat. Soal keempat ini juga menggunakan cara tidak langsung karena garamnya belum diketahui, yaitu larutan NaOH 0,3 molar sebanyak 20 ml ditambahkan ke dalam 40 ml larutan CH3COH 0,15 molar, di mana Ka-nya 10⁻⁵. Hitunglah pH campuran tersebut. Maka seperti soal nomor 3 tadi, karena yang diketahui adalah asam dan basa, maka kita cari dulu mol masing-masing. Mol NaOH yaitu basa kuat 0,3 kali 20 berarti 6 milimol. Kemudian mol asamnya CH3COH itu asam lemah 40 dikali 0,15 yaitu 6 milimol. Kemudian jumlah mol itu kita masukkan di dalam persamaan reaksi ini, di mana asam tambah basa, garam tambah air. Asamnya tadi CH3COH dengan 6 milimol, basanya NaOH juga 6 milimol. Karena perbandingan koefisiennya sama, jumlah mol mula-mula pun sama, maka setelah terjadi reaksi baik asam baik basa semua habis bereaksi. Maka terbentuklah garam CH3CONA sebanyak 6 milimol. Kemudian garam CH3CONA ini nanti akan kita ionkan menjadi anion dan kation, yaitu CH3CO negatif dan Na positif.
Dimana karena perbandingan koefisiennya juga sama, maka mol dari CH3CO negatif sama dengan mol garamnya, itu sama-sama 6 milimol. Kemudian yang kita butuhkan nanti di dalam rumus adalah konsentrasi molarnya, sedangkan ini masih dalam bentuk mol. Kita rubahlah mol ini menjadi molar, tentunya mol per volume total, yaitu milimol per mililiter. Dimana tadi volume totalnya 20 ditambah 40 berarti 60, berarti 6 per 60 sama dengan 0,1. Itulah konsentrasi dari CH3CO negatifnya. Karena ini berasal dari asam lemah dengan basa kuat, maka garam CH3CONA ini bersifat basa. Tentunya yang kita tentukan pertama sekali adalah konsentrasi OH negatifnya, di mana konsentrasi OH negatif sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi CH3CO negatifnya, di mana KW sudah ketentuan 10 pangkat minus 14, Ka terdapat di soal sebanyak 10 pangkat minus 5, sedangkan konsentrasi CH3CO negatif ini sama dengan 0,1 molar. Maka kita masukkan semua harga itu ke dalam rumus, diperolehlah konsentrasi OH negatif sama dengan 10 pangkat minus 5. Maka POH-nya negatif logaritma 10 pangkat minus 5 sama dengan 5. Sehingga pH sekarang, pH sama dengan 14 kurang 5 sama dengan 9. Baiklah, demikianlah cara menentukan pH dari hidrolisis garam, baik yang bersifat asam maupun yang bersifat basa. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Tonton terus video pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Baiklah, sampai sekian. Salam sehat untuk kita semua.